Yo, nggih, ngrubung kabeh wong wedok. Nggih mboten, Bu? Nah, apalagi perempuan memakai pembalut. Bu, jenengan biasanya ngageme pembalut napa, Bu? Protek. Pembalut instan nggih. Terus menurut panjenengan pembalut yang instan di toko-toko itu sudah aman dan sehat? Belum. Katanya kenapa, Bu? Tulisannya nyaman ya, Bu. Tulisannya nyaman. Nyaman dan nyaman. Nyaman nggih. Dan aman. Bu, rokok itu bisa menyebabkan kanker mboten? Bisa. Kok ditumbas nggih? Ya. Untuk stabil. Loh, tapi nggak mungkin tutup. Pabrik tutup. Terus apa? Pabrik pembalut tutup, Indonesia nanti bisa membangun pakai apa selain devisa? Pajak pabrik rokok niki gede. Nggih, Bu. Oh, Indonesia nggih mungkin melarat, Bu. Nggih, karena apa? Selain devisa, Indonesia bisa membangun itu dari pajak-pajak. Dan pajak dari rokok ini mahal, Bu. Terus lagi, Bu, Ibu sudah tahu belum bahwa pembalut yang panjenengan pakai setiap bulan itu mengandung zat klorin yang bisa mematikan perempuan? Sama sekali nggak tahu. Ibu nontonnya sinetron terus. Nggih, lo malah tiktokan. Nggih. Lah ini, Bu, kenapa diadakan penyuluhan seperti ini? Biasanya ibu-ibu itu nggak pernah lihat televisi, nggih, berita maksudnya, Bu. Kalau televisi ya lihat terus wong sinetron nggih. Tapi untuk berita bahwa pembalut yang dipakai wanita setiap bulan itu bisa mematikan, mboten kertos. Nanti di sini ada semua, nggih. Sudah tuh. Bu, jenengan pengen sehat mboten? Pengen sehat nggih. Di sini ada berita, Bu, tentang bahayanya memakai pembalut instan, nggih. Monggo, Bu, dipun simak nggih. Kalau nanti saya bertanya biar panjenengan bisa menjawab. Gitu nggih, Bu. Kalau ada yang bisa menjawab, saya kasih souvenir. Nggih. Monggo dipun simak, Bu. Tidak ada obatnya, satu. Nggih, hati-hati. Padahal perempuan ini memakai pembalut itu dari muda sampai menepus, nggih mboten? Berapa racun yang sudah meresap di rahim panjenengan? Terus mungkin ada yang bilang seperti ini, "Wong aku nganggo pembalut bertahun-tahun ya ora apa-apa." Tapi buktinya ada tidak penderitanya? Ibu Ainun Habibie berapa umurnya? 75 tahun. Sudah menepus, sudah tidak bisa men, juga bisa terkena kanker serviks. Nah, Bu, jadi selain pembalut, Bu, penyebabnya nggih, kanker serviks bisa terjadi karena apa? Celana dalam perempuan yang selalu basah setiap hari. Nggih mboten, Bu? Dari pagi sampai sore jenengan beraktivitas, kira-kira niki teles mboten? Teles. Kalau sudah basah akhirnya lembab. Kalau sudah lembab, apa, Bu, yang di dalam? Berengen. Bakteri, Bu, virus, jamur dan kuman. Nggih mboten? Nek terus akhirnya gatal. Nggih, kalau sudah gatal akhirnya keputihan. Nggih, Bu. Keputihan gatal mboten, Bu? Gatel. Baunya enak tidak, Bu? Tidak enak karena apa, Bu? Bakteri. Seperti daging, Bu, nggih. Kalau kita taruh di meja, kira-kira busuk mboten, Bu? Busuknya karena apa, Bu? Bakteri. Nggih. Jadi, Bu, yang bisa ngancam kita niki nyawa kita, Bu, selain dari pembalut nggih. Karena pembalut tadi mengandung zat klorin, dan zat klorin itu bisa mematikan sel rahim. Terus lagi, Bu, selain pemakaian pembalut bisa terjadi karena celana dalam wanita basah dari pagi sampai sore. Akhirnya dibiarkan terus lembab, bakteri, virus, jamur, kuman bisa masuk ke vagina. Ibu,
Bahayanya nopo? Merusak, Bu. Nggih, merusak mulut rahim. Ibu, bahaya mboten, Bu? Jenengan kepengen sehat mboten? Pengen. Kalau kepengen sehat saya kasih tahu bahwa pembalut itu bisa mematikan. Jenengan pada agem melih. Bu, mau dipakai lagi? Pakai apa sih, Bu? Gombal. Nggih. Zaman biyen ya gombal lah. Nanti saya kasih solusi, Bu, nggih. Sing penting panjenengan niku sehat dulu, Bu. Nggih. Nah, biasanya, Bu, nggih. Gimana, Bu? Gimana, Bu? Ada yang mau tanya? Kok gemreming dhewe? Nggih, Bu. Jadi, Bu, di sini ada informasi atau pernyataan dari Dokter Boyke. Dokter Boyke itu pakar kesehatan dan dokter kelamin. Ibu persa Dokter Boyke, Bu. Dokter Boyke memberikan pernyataan bahwa pembalut itu bisa mematikan dan bisa membuat wanita niku gatal-gatal, alergi, iritasi. Kalau sudah iritasi bisa menimbulkan keputihan. Terus lagi bisa terkena radang. Seperti apa, Bu? Monggo dipun kersane nggih. Ibu, Dokter Boyke mengatakan bahwa pembalut itu bisa menyebabkan iritasi, alergi, keputihan, terus radang. Biasanya, Bu, jenengan yang ngagem niku ada yang mungkin alergi, Bu. Ada yang memakai pembalut alergi, gatal-gatal ada. Karena apa, Bu? Itu uapan dari zat klorin yang ada di pembalut. Ibu, jangan dilanjutkan lagi nek panjenengan percaya kali kula. Nggih. Karena ini kesehatan, Bu, penting kangge panjenengan. Meskipun banyak uang, meskipun cantik, terkena kanker serviks telah sedaya. Julia Perez kaya mboten? Kaya. Cantik tidak, Bu? Cantik. Hilang semuanya, dadi warisan. Nggih. Napa melih lorone niki mau disiksa. Kanker serviks tidak ada obatnya. Dia bisa kemoterapi, tidak bisa membunuh virusnya, mboten saged. Dan virusnya itu, Bu, bisanya itu kalau di kemo itu cuma mencegah biar tidak bertambah lagi. Untuk membunuh mboten saged. Makanya rata-rata niku penderita kanker serviks biasanya meninggal, nggih mboten. Contohnya Julia Perez meninggal, meskipun banyak uang ditututi nyawanya mboten saged karena apa? Belum ada obatnya. Ibu Ainun Habibie sudah tidak main, sudah menepus, nggih, meninggal karena kanker serviks. Padahal niku wong sugih iki mboten, Bu. Orang kaya. Kemonya saja di luar negeri ada filmnya itu. Meninggal karena apa? Obatnya tidak ada dan tidak bisa membunuh virusnya, mboten saged. Terus lagi ada Ria Irawan, Bu. Ria Irawan niku artis nggih. Dia menderita kanker serviks, Bu. Bondone sampai telas. Terakhir dia itu berobat memakai BPJS. Padahal mantan artis duitnya sampai entek dienggo tombo. Nggih, Bu. Eman-eman. Eman-emane mboten eman-eman duwike, Bu. Eman-eman awake niki nggih, Bu. Eman-eman awake disiksa nganti awake telas. Rambutnya niki mesti brunduli kalau kemoterapi, Bu. Karena apa? Panas. Ibu, kalau saya boleh sarankan panjenengan jangan lagi memakai pembalut instan. Daripada reproduksinya panjenengan rusak, serviks yang sewu bosok karena apa? Selnya mati. Ibu eman-eman nopo melih tesik enom, Bu. Gitu nggih. Terus lagi, Bu, YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sudah menyatakan bahwa pembalut, pentiliner, pempesnya anak-anak dan tisu mengandung zat pemutih. Oke, nanti saya jelaskan seperti apa informasinya. Monggo dipersimak. Pempes yo lho. Mengandung klorin. 1.
Bu. Halo. Jenengan mungkin iki maem terus maling ngono ngantuk. Bu. Apa saja yang mengandung klorin, Bu? 1. Pampers. Terus Tisu, terus pembalut, terus lagi, Bu. panty liner. Ventilator. Saya jelaskan dulu nih, Bu. Pembalut itu mengandung zat klorin. Terus lagi ventilator. Ibu tahu ventilator nggih? Yang tipis kayak pembalut itu, Bu. Nah, biasanya katanya dipakai untuk mencegah keputihan. Padahal ventilator dinyatakan oleh Dokter Boyke tadi kalau klorin itu bisa mengakibatkan keputihan, betul? Bisa. Dipakai malah setiap hari. Mboten keputihannya waras, malah jor-joran, Bu. Nggih, karena apa? Mengandung zat klorin. Terus lagi, Bu, pampers yang dipakai anak-anak nggih. Biasanya kalau dipakai anak-anak itu 2 atau 3 jam bengen mboten, Bu? Bengen. Sampai ada yang luka, Bu. Merintis-merintis nggih. Karena apa, Bu? Bayi itu kulitnya sensitif. Terus lagi tidak tahan dengan zat pemutih atau zat klorin tadi. Makanya bayi mesti bengeken, ada yang nyun sewu. Sampai napa niki? Kulitnya nggih. Kulitnya iritasi sampai kados suwek ngoten niku. Bu, kasihan. Nggih. Nah, itu, Bu. Jadi, Bu, nek jenengan eman, biasanya itu 2 jam itu harus diganti. Nggih, eman-eman kulite putrane panjenengan. Makanya ya nggak apa-apa, tambah lebih sehat jenengan, tapi nyalain nyuci celana banyak gitu nggih. Tapi putrane jenengan nggak ada yang iritasi, kasihan nggih, Bu. Terus lagi, Bu, tisu nggih. Tisu itu mengandung zat pemutih atau bleaching juga, Bu. Jadi nek panjenengan, Bu, tumbas gorengan nggih, ampun diremet kali tisu. Jenengan takut minyaknya, tapi karena tisu ini ada bleachingnya, Bu, zat pemutih, jenengan nggih malah kena penyakit. Kalau 1-2 kali nggak apa-apa, kalau terus dan lakukan bahaya. Napa mulai nek jenengan goreng bawahnya ini ditelasari tisu, nggih, Bu. Seperti yang saya bilang, Bu, pembalut yang mengandung zat klorin, jika ketetesan darah anget kita nggih, akhirnya bisa menguap. Terus seperti tisu yang kita pakai telasar untuk gorengan, ketetesan minyaknya akan menguap juga. Menguapnya kemana, Bu? Ke makanan nggih. Ke makanan, Bu. Akhirnya apa? Bisa kanker darah. Sama pembalut juga meresapnya itu tidak hanya di serviks, Bu. Pembalut itu, Bu, resapannya itu tidak hanya di serviks, tidak hanya di rahim, makanya bisa merusak organ reproduksi. Terus lagi bisa di payudara juga, Bu. Bisa terjadi kanker payudara. Kenapa? Resapan zat klorin tadi ini bisa meresap ke tubuh wanita. Karena apa, Bu? Memakainya itu berjam-jam, terus sampai bertahun-tahun, nggih mboten, Bu. Nah, bayangnya seperti itu, Bu. Terus lagi kanker serviks tidak hanya menjangkit ke yang muda saja, Bu. Nggih. Tidak hanya yang muda saja, yang setengah tua, apa yang sudah tua, Bu, bisa terkena. Contohnya Julia Baras masih muda nggih, meninggal. Ibu Ainun Habibie umurnya sudah 75 tahun, meninggal karena kanker serviks. Padahal orang kaya, nggak ada obatnya, meninggal. Terus lagi, Bu, yang tua pun bisa. Ibu Titik Puspa mau 90 tahun, sekarang terkena kanker serviks. Kemonya di Belanda. Ya, Bu. Jadi kanker serviks ini, Bu, tidak hanya yang muda, yang tua pun bisa. Kenapa, Bu? Padahal yang tua ini sudah tidak memakai pembalut. Kenapa kok yang tua bisa terkena? Nah, karena apa, Bu? Yang sepuh niku biasane dhuwur watuk ngisor wahing, trit teles. Nggih mboten, Bu?
Nah, teles dimbarke terus mulai esok sampai sore. Terus nek pipis, bar pipis dicawiki langsung dikatoki. Teles mboten, Bu? Apalagi yang suka senam. Keringetnya berapa jam keluar. Nah, Bu, itu rasa kira-kira mboten Sawah kungkum pundut. kalau dibiarkan terus, Bu. Kenapa, Bu? Sawah kungkum. Nggih. Ning sawah padahal bentino nggih, Bu. Karena sakit itu tidak tahu datangnya kapan nggih, Bu. Kalau masih sehat, bisanya cuma satu, Bu. Mencegah. Nggih, mboten? Nggih. Kemarin ada, Bu, waktu saya penyuluhan di daerah Tayu. Itu ada ibu-ibu, karena ibu ini tadi ternyata punya putri, umurnya itu putranipun, Bu, 16 tahun itu terkena kanker serviks. 16 tahun, SMA kelas 1. Terus ibunya begitu mendengar mau ada penyuluhan tentang kanker serviks, duduknya paling depan. Karena apa? Ibunya mau minta tolong. Minta tolong apa, Bu? Saya bilang gitu. Mbak, kula nyuwun tulung nggih. Putrane kula niku 16 tahun, Mbak. Terkena kanker serviks. Cara mencegahnya gimana nggih? Loh, Bu, ini sudah sakit nggak bisa dicegah. Loh, pun sakit tak dicegah. Mpun sakit niki nggih diobati nggih mboten, Bu. Kecuali masih sehat seperti ini mencegah putrane. Di rumah sama adiknya katanya. Nah, terus Bu, pendarahan terus niki. Jangan mboten kasihan putrane, Bu. Kula nggih mesake, Mbak, tapi pripun? Bojone kula pripun kula bingung. Anak apa suami bingung ibu ini gua. Anak Karena putrane niki mau dijak mriku mboten urun, Bu. Nah, kasihan. Mesake Bu, ibu enak sampai nangis-nangis nih kemarin, Bu. Bu, saya tidak bisa membantu kecuali panjenengan itu pergi ke rumah sakit untuk berobat. Nek saya bisa mencegah, bisa, Bu, saya kasih solusi. Tapi niki harus diobati karena sudah terjadi. Kalau sudah radang, Bu, radang itu berarti sudah ada virusnya. Nggak bisa, Bu, harus di kemoterapi. Dan kemoterapi itu tidak bisa membunuh.